acara pencapaian kegiatan sangat ini 99% kita telah tercapai, dan mudah-mudahan hingga selesai sanlat ini Allah Subhanahu wa taala lancarkan, Allah Subhanahu wa taala sukseskan, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi perjalanan kita untuk mencari ilmu di dalam pesantren. Tidak lupa juga saya mohon maaf pada para tamu undangan. Kami tidak bisa memberi tempat yang diharapkan, karena beginilah keterbatasan kami. Mudah-mudahan di tahun-tahun selanjutnya kami bisa lebih baik dan kami juga bisa lebih maju untuk mengadakan acara-acara seperti halnya pesantren kilat. Tidak banyak kiranya yang saya sampaikan, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya nanti mohon sudilah kiranya Bapak Ketua PDI untuk memberikan sambutan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua Panitia Pesantren Kilat ITMI Kabupaten Sukabumi. Sambutan yang berikutnya kepada Bapak Ketua PD ITMI Kabupaten Sukabumi, itu Bapak Adi Nugroho. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Tama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat berjumpa lagi, bertemu di tempat ini, di rumah Allah ini, dengan tujuan silaturahmi dan thalabul ilmi. Salawat serta salam semoga Allah selalu limpahkan dan curahkan junjungan kita Nabi besar Muhammad beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya diberi keistiqomahan menjalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunannya. Yang kami hormati Bapak Camat Cisaat, yang kami hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Sukabumi, yang kami hormati Bapak Ketua Umum Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, yang kami hormati Ketua Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Jawa Barat, yang kami hormati Ketua DKM atau yang mewakilinya, yang kami banggakan rekan-rekan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Sukabumi yang berbahagia. Pesantren Kilat pada tahun ini merupakan baru pertama kali
Masjid Tarbiyatus Sunnah ini, karena mungkin Bapak Camat pernah menghadiri musyawarah daerah kalau tidak salah. Kami dulu bersekretariat di Rambai, namun memang keterbatasan pendanaan sehingga kami harus hijrah kembali, dan alhamdulillah keluarga Bapak Yusuf Holidi almarhum memberikan tempat sementara kepada kami untuk bersekretariat di rumah beliau. Semoga kebaikan Bapak Yusuf Holidi sekeluarga Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Bapak Camat, Bapak Ketua Basnas dan Ketua Umum PP dan PW, kegiatan pesantren kilat di Sukabumi merupakan kegiatan rutin tahunan yang kami selalu selenggarakan. Meskipun itu dalam kondisi yang beragam. Namun saya berterima kasih kepada panitia dapat menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya, meskipun memang ada kendala dalam beberapa hal, namun itu untuk perbaikan di tahun-tahun ke depan. Bapak Camat, Bapak Ketua Basnas dan saudara-saudara sekalian, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah pada tahun ini dapat mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh PW Jawa Barat, yaitu hafalan Quran, dan alhamdulillah dari 20 orang peserta yang masuk ke final, 4 orangnya adalah dari Sukabumi. Dan mohon doanya esok pada sore hari akan final. Di antaranya yang masuk final adalah yang pertama Saudara Faisal Rajib, Saudara Ruli, Saudara Atar, dan Saudari Bianca. Semoga PD ITMI Kabupaten Sukabumi bisa juara umum. Dan mohon maaf kepada Ketua PP dan Ketua PW, kami belum bisa sempurna dalam menyelenggarakan kegiatan. Namun semangat teman-teman ITMI Kabupaten Sukabumi mendorong kami para pengurus untuk selalu dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi teman-teman di Kabupaten Sukabumi. Dan sekali lagi terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras. Kalau tidak salah pencapaian pendanaan, pencapaian dana sudah mencapai 9 juta, dan mudah-mudahan hal ini dapat ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya. Wabil khusus terima kasih kami kepada Basnas Kabupaten Sukabumi yang selalu menyokong kami, kegiatan-kegiatan kami. Semoga Basnas Kabupaten Sukabumi selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu masyarakat pada umumnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adi Nugroho
sebagai Ketua PD ITMI Kabupaten Sukabumi yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang berikutnya dari Bapak Ketua Pimpinan Wilayah ITMI Jawa Barat yang kali ini berhalangan hadir secara langsung, beliau live langsung melalui virtual Zoom kepada Bapak Haji Happy Septian SAG, kepada yang saya persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar? Halo? Ya, Pak, sudah terdengar. Sudah dengar ya? Baik. Sudah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketua Umum PP ITMI Bapak Haji Yudi Yuswar yang kami hormati, Bapak Camat Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi yang kami hormati, Bapak Ketua Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Sukabumi yang kami hormati, Ikhwan Ketua PD ITMI Kabupaten Sukabumi yang kami hormati, Bapak Ketua dan pengurus Masjid Jami Tarbiyah Sunnah, mohon maaf kalau saya salah menyebut, yang kami hormati dan semoga Allah muliakan. Ikhwan Ketua Panitia Penyelenggara Pesantren Kilat PD ITMI Kabupaten Sukabumi yang kami hormati dan semoga Allah merahmatinya. Para peserta Pesantren Kilat PD ITMI Kabupaten Sukabumi rahimakumullah. Selamat berjumpa, selamat bertemu, selamat bersua walau kami saat ini berada dengan menggunakan jalur virtual. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kudrah dan iradahnya pada hari ini 13 Ramadan 1443 Hijriah, atau mungkin juga ada yang sudah masuk pada tanggal 14 Ramadan 1443 Hijriah. Allah masih tetap menganugerahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan tentu saja yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam. Yang dengan modal itu kita dapat tetap melaksanakan aktivitas keseharian kita. Yang dengan modal keimanan, keislaman, dan yang lainnya, kita dapat mengikuti kegiatan pesantren kilat ini dan insya Allah selamat sampai selesai. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, selaku ketua dan pengurus dari Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Wilayah Jawa Barat, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap terselenggaranya kegiatan pesantren kilat pada PD ITMI Kabupaten Sukabumi. Dalam pengamatan kami, PD ITMI Kabupaten Sukabumi termasuk dalam deretan kepengurusan yang paling aktif, yang melakukan kegiatan paling baik, paling progresif lah dalam lingkup pengurus daerah ITMI se-Jawa Barat. Mudah-mudahan ini tetap dapat ditingkatkan dan terus dapat ditingkatkan dan juga menjadi contoh, menjadi motivasi bagi para pengurus daerah di kota dan kabupaten yang lain se-Jawa Barat. Hadirin ikhwati iman yang berbahagia, kami juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya pula kepada pihak pemerintah
Dalam hal ini yang hadir adalah dari pihak Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Kehadiran pemerintah terhadap setiap kegiatan yang kami selenggarakan tentu adalah bentuk perhatian dan tentu juga sekaligus menjadi motivasi bagi kami bahwa kami di kalangan organisasi disabilitas ialah ITMI, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, dalam hal ini PD ITMI Kabupaten Sukabumi, masih diperhatikan. Banyak daerah yang ketika kita mengundang pemerintah, barangkali karena kesibukan dan lain-lain, mereka tidak bisa hadir. Dan ini mungkin akan menimbulkan satu sangka. Kira-kira mengapa kami tidak dihadiri, sementara yang lain bisa dihadiri oleh pemerintah. Tetapi ITMI sekali lagi adalah organisasi yang mandiri. Organisasi yang tidak terlalu bergantung kepada pihak manapun. Karena ITMI hidup di tengah-tengah komunitas muslim. Hidup, tumbuh, dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim. Yang insya Allah masyarakat muslim mengerti akan kewajiban mereka menyokong setiap kegiatan dakwah yang diselenggarakan oleh organisasi ITMI ini. Salah satu di antara buktinya tentu kita rasakan pada hari ini, kita lihat pada hari ini, dan kita dengar pada hari ini apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia dan Ketua PD ITMI Kabupaten Sukabumi tadi, bahwa Basnas Kabupaten Sukabumi mendukung dan mensupport secara penuh kegiatan pesantren kilat pada hari ini. Demikian pula masyarakat muslim di Kabupaten Sukabumi. Kami hanya dapat berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya apa yang telah Bapak, Ibu, kaum muslimin dharma baktikan untuk menyokong dakwah kami, semoga Allah memberikan balasan dan pahala yang terbaik. Jazakumullahu khairan katsira. Kegiatan ini pun dilaksanakan di dalam masjid, saya dengar tadi. Itu juga memiliki nilai plus. Betapa kita sangat mengenal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Nazzalat alaihimus sakinah. Wa ghasiyathumur rahmah. Wa haffat alaihimul malaikah. Wa zakarallahu fi man indah. Siapa orang yang berkumpul di dalam masjid, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah ialah Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan mereka bertadarus dengan Al-Qur'an. Di antara makna tadarus adalah mengkaji, adalah mempelajari, adalah mengurai makna-makna yang ada di dalamnya. Dan salah satu bentuknya ialah penyelenggaraan kegiatan pesantren kilat saat ini. Allah menjanjikan melalui lisan Rasulnya, Nazzalat alaihimus sakinah. Mereka yang melakukan kegiatan seperti itu, mereka akan diberikan sakinah, diberikan rasa tentram, rasa bahagia dalam jiwa dan sanubari mereka. Kemudian mereka akan diberikan rahmah, diberikan segala kebaikan, diberikan segala yang menguntungkan baik dunia dan insya Allah juga akhirat. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Saat ini insya Allah siapapun yang sedang berkumpul di masjid Tarbiyah Sunnah ini sedang dinaungi oleh malaikat, sedang diperhatikan oleh para malaikat, sedang diamati oleh para malaikat satu persatu. Dan yang paling hebat lagi, wa zakarahumullahu fi man indah. Mereka akan disebut-sebut dan diingat-ingat oleh Allah, disebut pada majlis para malaikat yang ada di sekeliling Allah. Insya Allah, Ketua PD ITMI, Pak Camat, Pak Ketua Basnas, nama-nama dari masing-masing kita disebut oleh Allah pada para malaikat. Dibangga-banggakan oleh Allah, insya Allah sebagai orang soleh di depan para malaikat. Hadirin ikhwatu iman yang berbahagia, Bapak Camat, Bapak Ketua Basnas, Bapak Ketua PP ITMI, rahimakumullah. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pesantren kilat ini tentu salah satu upaya di antara sekian banyak upaya dari kita semua dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi ini adalah perintah Allah.
menyokong dakwah, berdakwah itu sendiri adalah perintah Allah. Maka melaksanakan kegiatan seperti ini hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah, adalah dalam bentuk adalah dalam pelaksanaan dan pengejawantahkan zikrullah, zikir kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ini semua kita akan memperoleh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, tentu laknat yang besar akan Allah timpakan kepada mereka. Allah berfirman dalam surah Toha ayat yang ke-124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lalai dari berzikir kepadaku, kata Allah, kami akan jadikan baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan bangkitkan mereka itu pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Tentu kami yang pada hari ini ditakdirkan oleh Allah diberikan karunia tidak melihat, tunanetra alias buta. Tidak ingin buta di dunia juga buta di akhirat. Ini adalah salah satu upaya yang kami lakukan. Talabul ilmi, erat persaudaraan, dakwah dan lain-lain dalam rangka zikir kepada Allah untuk menghindari bahwa kami tidak mau buta dunia dan buta di akhirat. Bapak Ibu yang pada hari ini Allah takdirkan bisa melihat, mudah-mudahan keadaan ini akan bertahan tidak hanya di dunia, tetapi sampai ke akhirat. Melihat di dunia juga bisa melihat di akhirat. Kebersamaan kita di dunia insya Allah akan berlanjut dan bersambung terus hingga kebersamaan kita sampai pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nama sekali lagi pengurus ITMI Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada pihak pemerintah, kepada pihak Basnas Kabupaten Sukabumi, kepada seluruh pihak kaum muslimin dan muslimah yang telah bersedia menyokong dakwah yang diselenggarakan oleh PDITMI Kabupaten Sukabumi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua PDITMI Sukabumi tadi, kami pun di tingkat PW Jawa Barat saat ini sedang melakukan serangkaian kegiatan. Satu di antaranya ialah penyelenggaraan Musabaqah Hifdzul Quran untuk juz 30. Ini dilatar belakangi bahwa lebih kurang setahun yang berlalu kami telah membuat grup menghafal Quran juz 30 di Telegram. Nah, kira-kira saat ini adalah bentuk evaluasi dari kegiatan itu selama setahun, dan besok serta Ahad adalah final dan pengumuman para peserta. Harapan kita semua, siapapun yang terpilih sebagai pemenang atau peserta terbaik bisa terus berdakwah dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu mereka di tengah-tengah masyarakat. Menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan rakyat Kabupaten Sukabumi, menjadi kebanggaan masyarakat Muslim di seluruh dunia, dan memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi seluruh manusia insya Allah. Demikian saya kira yang perlu dan dapat kami sampaikan pada hari ini. Atas segala kekurangan, kealfaan itu merupakan kealfaan kami, dan yang baiknya tentu adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kepada Bapak Haji Happy Septian yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang berikutnya dari perwakilan dari DKM Masjid Tarbiyatus Sunnah, kepada yang mewakilnya, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa
wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi yang di hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama-sama melaksanakan acara pembukaan Sanlat ITMI Kabupaten Sukabumi. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, kedua kita baginda Nabi Musa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ketua Basnas Kabupaten Sukabumi yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Cisaat yang saya muliakan, Ketua ITMI Kabupaten Sukabumi yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya mewakili dari DKM Masjid Tarbiyatus Sunnah yang beralamatkan di Kampung Baru Cibaraja saat Sukabumi. Saya merasa bangga sekali ya, pada saat ini, karena pada saat di bulan Ramadan yang mulia ini kami dapat kesempatan oleh kegiatan ini yang mudah-mudahan kegiatan ini akan membawa kebaikan, keberkahan bagi kita terutama di bulan Ramadan ini. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian yang berbahagia, tidak ada ucapan yang kami dapat sampaikan. Yang pertama adalah permohonan maaf apabila kami di dalam memfasilitasi kegiatan ini kurang maksimal, karena memang ini demikian adanya. Dan ini barangkali sekali lagi saya juga mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak dari perwakilan di pemerintah Kecamatan Cisaat yang sudah dapat hadir pada kesempatan ini, juga kepada Ketua Basnas Kabupaten Sukabumi. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila kurang maksimal di dalam memfasilitasi semua ini. Mudah-mudahan ini ke depannya bisa kita perbaiki kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Yusuf, perwakilan dari DKM Masjid Tarbiyatus Sunnah yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang berikutnya yaitu dari Bapak Camat Kecamatan Cisaat. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Daerah ITMI Jawa Barat, yang terhormat Bapak Ketua ITMI Kabupaten Sukabumi, yang terhormat senior kami ini Pak Haji Unang Dharma, Ketua Basnas Kabupaten Sukabumi, terhormat Ibu Bebet, Ketua DKM Masjid Tarbiyatus Sunnah, dan juga Ketua Panitia ya, yang alhamdulillah sudah berkenan mengundang kami, serta Bapak Ibu, adik-adik, keluarga besar ITMI Kabupaten Cisaat ya, yang saya banggakan pula. Alhamdulillah pada pagi hari ini suatu kebanggaan bagi saya sendiri bisa hadir memenuhi undangan Ketua Panitia untuk bersama-sama berkumpul bersilaturahim dalam rangka pembukaan pesantren kilat ITMI tahun 2022 di masjid ini. Tentu ini merupakan pengalaman saya yang pertama ya. Nah, jadi pertama kan dia gitu. Pertama ke masjid ini. Nah, sebab kita pahami bahwa Cisaat merupakan tempat yang sangat luas ya, dengan 13 desa, 140.000 penduduk,
tentu ini merupakan daerah yang tidak bisa tersentuh setiap saat oleh saya sendiri. Karenanya setiap ada undangan, insya Allah saya penuhi. Ya, hitung-hitung orang menjelajah negara di saat itu. Nah, hari ini saya merasa berbahagia sekali lihat aktivitas dan kreativitas Bapak Ibu sekalian. Nah, sebab yang namanya kegiatan Ramadan tentu harus kita ramaikan dengan kegiatan yang bersifat keagamaan. Dan tentunya kegiatan ini merupakan langkah yang sangat baik ya, mendukung Pak Ketua IPMI ya, Ketua BAJ. Insya Allah ke depan kita akan lebih lagi berkomunikasi. Oleh karenanya tentu kita berharap bahwa kegiatan ini hendaknya berkelanjutan. Ya, kalau bisa, ya itulah undang-undang kami, gitu ya. Bapak Ikamat Tepan nanti capek amat, katanya. Tugasnya rapat seminggu 4 kali rapat, we. Jadi kalau dia rapat nama, non sebentar ya, paling 2 jamnya. Tapi di jalanan ke pelabuhan, 6 jam, 7 jam ya. Jadi camatnya plot di jalan gitu. Oleh karenanya saya tadi lepas ada undangan, oh iya, perlu kita hadiri ini. Ya, sebab ini merupakan bagian dari keluarga kami yang perlu mendapat perhatian yang baik dan benar. Selanjutnya, kaitan dengan kegiatan hari ini, tentu saya berharap kiranya dapat menjadikan setelah ini sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebab yang namanya pemahaman keagamaan harus secara utuh diterima. Ya, sebab ketika kita memahami agama setengah-setengah, maka yang ada adalah ketidaklengkapan atau tidak lurus. Oleh karenanya diharapkan setelah ini tentu kita semua menjadi pribadi muslim yang baik, ya, yang lebih bertakwa, beriman dan masyarakat dan agama sebaik-baiknya dalam rangka syiar Islam di kecamatan saat ini. Yang terakhir, insya Allah ya Pak Ketua IPMI, Pak Sandi ya, kalau ada apa-apa bisa hubungi kami ya. Ya, nanti nomor HP saya kan ada di mana-mana ya. Ya. Yuk, kan? Oh ya. Ya, nanti kita lihat kemungkinannya apa ya. Nanti kita lihat. Ya. Sebab memang kami juga di kecamatan juga terbatas ruangannya Pak. Ya, silih sedak. Nah, karena itu ke depan diharapkan kita bisa lebih baik lagi berkomunikasi. Kalau ada apa-apa silakan telepon saya ya. Nomor HP-nya bisa dicatat nanti ya. Ya, sok dicatat Bu ya. Ya, nomor HP Camat di saat 0857 2222 duanya 4 kali 2 ini. 0857 2222 1117. Gampang ya. Iya. Langsung ingat sekali Pak Camat. 4 kali gitu kali 7. Ya, jadi kalau ada apa-apa silakan ya. Ada kegiatan, ada laporan, ada saran, kritik, mangga. Ya, beli badai ngirim pulsa oke mangga. Pasti nyampe itu. Nah, saya kira itu bisa sampaikan Pak ya. Tetap semangat terus sekalian ya. Semoga ibadah puasa kita tamat ya selama 30 hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang bisa menerima hikmah dari peristiwa Ramadan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Cisaat yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang berikutnya yang terakhir adalah dari sambutan sekaligus tausiah dan pembukaan kegiatan pesantren kilat Ramadan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia PD IPMI Kabupaten Sukabumi kepada Bapak Ketua Basnas Bapak
Haji Unang. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan berbagai nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga dilimpah curahkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Ketua Umum Ikatan Tunanetra Indonesia, kemudian Ketua Umum tingkat Provinsi Jawa Barat, dan Ketua untuk PD Kabupaten Sukabumi, serta seluruh jajaran panitia pesantren Ramadan yang saya hormati, tentu saya banggakan. Pak Camat Kecamatan Cisaat yang saya tahu beliau sangat konsen untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, sehingga di dalam hari-hari libur pun beliau datang. Saya ucapkan terima kasih Pak Camat. Layak Pak Camat untuk dipromosikan jadi kepala dinas ya. Gitu. Kan bupati nama saya. Ulah dianggap beri. Al-Mukarram, pimpinan pondok pesantren, sekaligus juga masjid Jami Tarbiyatus Sunnah yang saya hormati dan saya banggakan. Kalau ketua panitia saya nggak usah ngomong lagi lah. Jujur saja hari ini itu ada beberapa agenda. Jadi saya dapat WA dari tempat saya itu tadi malam pulang dari bulan Ramadan di Tangerang. Ini cerita aja ya. Di PA itu ada 5 kegiatan hari ini harus saya hadiri dan waktunya bersamaan. Jadi ada pembukaan pesantren kilat BKPRRI di Pelabuhan Ratu ya, untuk BK Pelabuhan. Kemudian ada juga di kemudian ada juga kegiatan baca Ramadan di Kecamatan Sukabumi. Kemudian ada juga pertemuan tokoh-tokoh di salah satu pondok pesantren. Kemudian ada undangan dari ITMI Kabupaten Sukabumi. Nah, saya lihat di situ yang undang panitianya, ini saya ngobrol sama asisten saya di mobil, kita harus pilih mana. Saya biasanya kan suka demokratis, pendapat ujung-ujungnya yang menentukan kan juga. Tapi saya nanya dulu supaya nggak terlalu disalahkan. Saya bilang, Om Jai, kita pilih mana?
kalau ingin sekalian jalan-jalan, tentunya kita harus pilih pelabuhan. Karena kan beres acara kita bisa berjalan-jalan di pantai, ikhlas. Tapi saya bilang kita ini kan bulan puasa, jadi di sana pasti ya capek mana. Nah, kemudian yang kedua kita lihat Banjar. Kalau lihat Banjar pasti banyak yang harus dibeli. Nah, insya Allah banyak yang harus dibeli, banyak juga biar cari. Terus pertemuan dengan tokoh-tokoh juga kita akan tambah dikenal. Terus pas ini kalau kita nggak datang pasti Sandi marah dengan Nano. Saya bilang gini, akhirnya karena saya takut dimarahi begitu, maka saya terjun pilihannya begini, dan yang lain saya wakilkan kepada wakil ketua. Karena di banyak itu kan ada 5 orang, saya jadi ketua umum. Kegiatan ini saya pilih ke sini gitu ya. Saya pilih ke sini karena kebetulan Ramadan, dan apalagi kalau saya lihat tadi hal-hal yang dilakukan. Kemudian kalau berbicara di sini saya teringat kepada almarhum Pak Kiai Haji Khalidi ya. Itu guru saya. Jadi itu pun yang membuat saya harus bukan pilihan ini sambil silaturahmi berdialog. Hanya saja orang tidak tahu kalau saya sering berhubungan dengan beliau. Beliau sama dengan saya di Kopinda ya, pimpinan banyak organisasi. Baik. Berbicara tentang pesantren kilat, ya namanya juga pesantren kilatnya gitu ya. Jadi segala rupanya kilat gitu ya. Tapi luar biasa yang namanya pesantren kilat itu bisa melahirkan itu yang luar biasa. Kalau kita lihat peristiwa Isra Mi'raj aja, itu kan sekilat, gitu ya. Tetapi hasilnya luar biasa. Maka pesantren kilat pun mudah-mudahan hasilnya luar biasa. Kan bukan soal banyaknya yang kita kuasai, tapi walaupun kita hanya 1 ayat, terus kita lakukan dan amalkan istiqomah, ya. Dan itu katanya istiqomah itu lebih hebat daripada itu. Jadi kalau kita ingin hebat, katanya istiqomahlah di dalam satu kegiatan. Ya, jadi kita misalkan keahlian ya sudah istiqomah aja. Orang kan nggak ada yang ahli anu, semua ahli. Tidak. Yang disebut ahli itu adalah banyak tahu tentang sesuatu hal yang sedikit. Contoh aja. Ada dokter umum. Dokter umum itu tahu semua penyakit, tapi ya tidak terlalu mendalam. Masuk aja dokter spesialis, ya kan gitu ya. Dokter spesialis itu muncul spesialis apa? Yang saya tahu, misalkan dokter spesialis telinga, kan gitu ya. Atau dokter spesialis THT. THT itu bisa telinga, hidung, tenggorokan. Nah, dokter spesialisnya lagi ada dari THT itu, ada yang mengambil THT bidang telinga. Kemudian ada lagi yang spesialisnya lagi dari telinga itu. Kan telinganya juga ada yang terbang gitu. Ada telinga luar, ada telinga dalam gitu. Kemudian ada telinga dalam juga, ada misalkan telinga dalam bagian dalam lagi begitu. Sehingga nanti ke sana gelarnya sudah jadi profesor begitu. Ya, orang yang demikian ahlinya. Termasuk kan kayak di dalam puasa menurut Imam Ghazali katanya kan ada
as-saum am kan gitu ya, puasa umum kan. Kemudian as-saum khawas gitu ya, puasa khusus. Setelah khususnya juga ada khawasil khawas yang khusus, lebih khusus dari yang khusus gitu. Nah ini juga menandakan kalau sudah seperti itu berarti ada yang ditekuni ya. Kalau kita pernah dengar itu suka dengar pemain sepak bola. Nah, tahu kan Cristiano Ronaldo, tahu Lionel Messi, nah, itu. Tahu dulu ada Roberto Baggio. Mereka itu adalah pemain-pemain terbaik. Saya baca di dalam media, mereka itu latihan berasal dari umur 8 tahun. Mulai dari itu latihannya itu pagi 2 jam, sore 2 jam. Jadi dalam satu hari itu latihan 4 jam hanya untuk nyepak bal. Ya. Itu katanya kalau mau tendangan, ada istilah tendangan pisang itu ya, melintir dan melengkung, hanya temal asup kayak asup gitu kan. Nah itu latihannya kalau satu hari itu tendang itu terus katanya. Gitu. Bayangkan kalau sehari itu berarti 4 jam. Kalau dia dalam sehari dia belum bisa terus seminggu, bahkan sampai 1 bulan dia latihannya nendang itu. Nah ini, nah kalau kita kan berarti menghafal ayat gitu ya, hafid gitu ya. Kalau hafid itu saya kenal ada teman saya yang sekarang sudah jadi profesor, namanya Safi Antonio ya. Nah, dia tapi di babah heula. Jadi sebelum Islam itu dia jadi babah heula Cina heula. Ya. Cina itu kan babah ya. Nah, dia itu bisa baca kitab, bisa dari depan ke belakang, bisa dari belakang ke depan. Itu. Yang namanya Al-Quran jangan ditanya. Al-Quran itu ya 30 ya. Itu yang namanya kitab Alfiyah, dibaca dari depan bisa, dari belakang bisa, di tengah juga bisa. Gitu. Ya itu, nah itulah. Ya itu. Tapi sudah jadi muslim karena terus-terusan gitu ya. Alhamdulillah. Nah, dia ngasih tahu ke saya waktu itu kan ini usianya dengan saya kan lebih tua saya kakak kelasnya tapi karena dia lebih pinter jadi oleh Allah diangkatnya dia lebih hebat. Jadi bukan soal umur, umur kan aki-aki oke hari umur apal ayat-ayat kan saya harus aja teuing ngora loba apa berjenjang. Nah apa loba apa Al-Qur'an tapi udah diamalkan tadi. Kudu boga sayap tapi diamalkan. Nah, yang lebih bagus lagi tentunya banyak yang dihafal dan juga banyak yang diamalkan. Kan gitu ya. Katanya kan gitu dibandingkan yang butuh boga mending keneh anu boga. Dibandingkan yang boga anu ukur hiji mending keneh anu boga 2. Kan gitu. Dibandingkan yang anu boga 2 mending anu boga 3. Dibandingkan yang boga 3 mending keneh anu loba. Gitu kan ya. Kenapa? Karena ada cerita bahwa nanti di akhirat itu kata orang miskin itu berangkat ke surga itu lebih dulu daripada orang kaya. Saya bertanya, kalau berangkatnya lebih dulu, is oke. Tapi pertanyaan saya, masuknya siapa duluan? Kan berangkatnya bisa saja siapa duluan kan gitu ya. Ini saya punya cerita ketika saya dulu jadi pejabat. Kalau sekarang saya bukan pejabat, dulu ketika saya jadi pejabat, saya mau berangkat ke Bali, ditugaskan dengan teman-teman. Pas sudah mau berangkat, kira-kira jam segini lah, dulu mobil berangkat kita mau pakai travel itu apa darat. Tapi tiba-tiba saya ditelepon oleh pimpinan. Nah, pimpinan saya kan jarang nyebut jabatannya, langsung nyebut nama aja. Ente mah tonggo ka ini aya kudu dibereskan dulu kewe paneri gitu ya. Staf saya berangkat
10 berangkat ke Bali. Saya harus menghadap pimpinan dulu dan menjelaskan beberapa persoalan yang ada pertanyaan. Kemudian saya jelaskan sampai dan alhamdulillah jam 4 selesai. Nah, jam 4 selesai saya lewat darat aja. Akhirnya saya berangkat lewat bandara. Nah, saya lewat Jakarta dan ternyata hanya kurang dari 2 jam saya sudah sampai di Denpasar. Sementara teman-teman saya yang berangkat duluan baru nyampe 2 hari kemudian. Padahal berangkatnya lebih dulu kan gitu ya. Nah itu ya teman-teman sekalian. Jadi jangan terlalu terkecoh oleh kita. Nah, timbul pertanyaan, orang kaya itu akan diperiksa dulu. Tapi kan pemeriksaan Allah itu bukan seperti pemeriksaan di kita. Komputer Allah udah canggih, kita tahu kita punya anak berapa, punya harta berapa, punya istri berapa, kan gitu ya. Dulu dari harta kekayaan digunakan untuk apa dan lain sebagainya, udah klik, keluar. Langsung. Jadi lewatnya juga pakai kilat kan gitu ya. Nah, kan gitu kalau kirim pesan juga kan dulu. Kalau zaman pos, kalau pos biasa, kalau kilat itu datang seminggu gitu ya. Tapi kalau kilat sehari. Cuman harganya lebih mahal. Ya itulah gitu. Orang kaya itu kan berarti biaya yang dia gunakan untuk oleh lebih banyak. Kalau misalkan di sini Pak Haji Mukhlis gitu ya, karena dia sebagai orang kaya kan gitu. Nah, kalau mungkin orang yang nggak punya kasih sedekahnya cuma senyum gitu kan, karena nggak punya apa-apa kan. Tapi ya pengen sedekah, senyum aja jadi sedekah. Kemudian orang yang punya duit 1.000 perak daripada dibuang percuma, masukkanlah kotak kamu, itu jadi sedekah. Juga begitu. Orang yang punya 1 juta bisa juga sedekah, akan beda lagi dengan orang yang bisa menyediakan dan kilat kayak gini banyak, pasti biayanya kan lebih dari 1 juta. Nanti kan panitia aja 9 juta ya, bukan gitu ya. Nah, itu kan jadi kilat. Mudah-mudahan dimasuk lewat kirat itu nanti udah kilat. Kudu haraya, benar gitu ya. Tapi benar untuk mendukung agama Allah. Dan saya juga orang yang kita ingin menjadi orang yang kaya, bukan ingin jadi orang yang berguna. Karena ada dalilnya, khairunas anfa'uhum linnas. Persoalan beunghar ngajabat jadi naon lain urusan gitu ya. Karena percuma juga punya jabatan tinggi kalau tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kebaikan gitu ya. Jadi kebaikan itu terus berjalan dan jangan hanya sekali. Inilah yang berkelanjutan ya. Atau istiqomah itu ya. Jadi bukan tetap kalau di rumah lain. Jadi istiqomah itu ya berkelanjutan. Terus saya berharap kegiatan pesantren Ramadan seperti ini terus berjalan terus. Kalau berbicara tentang Banyumas Kabupaten Sukabumi, nggak usah ditanya lah. Selama matahari masih terbit dari timur, ia pasti akan tenggelam di ufuk barat. Itu ya. Itu. Jadi selama ketua Banyumas masih Haji Unan Dharma, insya Allah kita akan sokong kegiatan. Ya, soal gede jeung leutikna eta mah relatif kumaha milik gitu. Ya, doakeun we mudah-mudahan Banyumas lebih dipercaya oleh masyarakat sehingga banyak orang yang mau menitipkan amanah hartanya melalui Banyumas Kabupaten Sukabumi. Rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekali lagi Banyumas Kabupaten belum bisa membantu secara maksimal ya. Kalaupun ada ya itu masalah ya, mudah-mudahan. Tapi untuk tadi ada yang ikut lomba ya, ada 4 orang ya, 4 orang. Tapi kan belum jadi juara nah ya. Gitu. Oh masih lomba besar. Oh, kirain udah jadi juara. Tadinya mau saya kasih itu
bonus gitu ya, kasih reward. Tapi nggak apa-apa lah, belum jadi juara juga ya, 4 orang ya kita kasih bonus saja ya. Mudah-mudahan ya. Nanti bisa diambil di Pak Sandi ya, kepada ya. Ya, 1 orang dapat 100.000 ya, insya Allah. Jadi 4 orang berarti 400.000 itu ya. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh buka, oh jadi saya yang buka. Harusnya yang buka ketua PD dong. Baiklah, karena ini perintah, jadi saya tidak bisa menolak kalau urusan perintah gitu ya. Yang penting saya ridho di perintah, tapi tolong juga nanti kalau ketika sudah sampai di surga belum ketemu saya, mintakan kepada Allah, tanyakan, ya Allah, mana Haji Unan nih yang dulu ketua Bajnas bareng-bareng di Tarbiyatus Sunnah belum kelihatan, tolong dihadirkan begitu. Takut-takut saya ketinggalan gitu ya. Gitu. Itu aja pesan saya ya. Jadi nanti kalau sudah di surga belum melihat sosok Haji Unan dan Pak Camat gitu ya. Wah itu tolong minta kepada Allah. Karena dulu pernah bareng-bareng gitulah ikut pesantren kilat gitu ya. Oke, terima kasih. Maka dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pesantren Ramadan ITMI Kabupaten Sukabumi tahun 1443 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2022 Masehi, saya nyatakan secara resmi dimulai. Terima kasih atas segala perhatiannya. Maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Unang yang telah membuka dan memberikan motivasi untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan ya. Terutama kita garis bawahi bahwa urang teh kudu beunghar. Ya. Karena itu yang akan mempercepat kita masuk ke surga ketika harta kita digunakan untuk jalan Allah. Hadirin para tamu undangan dan para peserta, alhamdulillah kegiatan pembukaan pesantren kilat Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Sukabumi telah selesai dilaksanakan dan perlu diinformasikan juga kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, dimulai pada hari ini hari Jumat tanggal 13 Ramadan 1443 Hijriah sampai dengan hari Ahad tanggal 15 Ramadan 1443 Hijriah. Di mana kegiatan ini terdiri dari 8 materi atau 8 judul materi dan pemateri yang berbeda-beda dan diikuti kurang lebih oleh 50 peserta yang terdiri dari seluruh anggota ITMI yang ada di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan acara kegiatan pesantren kilat ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang kita harapkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ketua Pimpinan Pusat ITMI, Bapak Pimpinan Wilayah Jawa Barat, Bapak Haji Unang sebagai Ketua Bajnas Kabupaten Sukabumi, Bapak Camat juga terima kasih, dan yang mewakili dari Ketua DKM Tarbiyatus Sunnah terima kasih telah berkenan hadir menghadiri undangan kami. Mudah-mudahan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji, di sini kita bersama-sama, nanti di surga pun kami juga bersama-sama, kita bersama-sama lagi. Kalau tadi Pak Haji, mohon Pak Haji, nah kan kata Pok, beruan. Begitupun kami, Pak. Kalau misalkan Bapak sudah ada di surga, tidak melihat anggota ini, panggil Pak, di mana anggota ini teh?
Gimana kemarin yang dulu barengan sama saya ngebuka acara kegiatan mereka di Masjid Tarbiyatus Sunnah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Hawari, nanti mohon didata pesertanya berapa orang dan nama-namanya. Nanti kita akan bikin beberapa kelompok untuk memudahkan evaluasi di akhir nanti. Terima kasih. Dikembalikan ke seksi acara. Dua